Tapi ngomong-ngomong, Mbak kok sering beli baksonya saya, Mbak? Enak, Mbak? Ya, kalau nggak enak nggak mungkin saya balik lagi kan ke sini. Iya sih, Mbak. Lagian Kamu tuh nyolot banget ya. Apa gua harus ajar kamu? Gas, ini ada apa, Gas? Kamu siapa? Gak usah gue campur ya. Ya, ini maksudnya apa? Aku peringetin satu kali lagi sama kamu. Rajat. Ya, kalau kamu tetap deketin dia, aku bakal bertingkah lebih keras seperti ini. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik Sin, iya, kamu ngapain sih ngajakin aku ke sini? Iya, jadi sebenarnya hari ini kan Sinta lagi bahagia nih, Mbak. Jadi Sinta mau ngajakin Mbak Wike makan, Sinta yang traktir. Emangnya makan apaan sih? Kok kamu bawanya ke tempat kayak gini? Kebetulan nih, di daerah sini Sinta biasa makan bakso enak banget. Jadi hari ini Sinta mau ngajakin Mbak Wike untuk makan bakso. Gimana? Kamu emangnya nggak ada tempat lain? Pasti kamu mau ngajakin aku makan bakso di pinggir jalan gitu ya, Sin? Iya, ya emang pinggir jalan sih, tapi serius kok, bakso ini bener-bener enak. Jadi Sinta juga nggak bakalan nih ngajakin Mbak Wike ke tempat sembarangan. Ini juga langganan Sinta kok. Ya gimana? Sebenarnya aku juga nggak mau makan di pinggir jalan kayak gini. Tapi kalau misalkan kamu udah maksa, ya aku kan nggak bisa nolak juga. Ya udah gini deh. Ini kan kali pertama Sinta ngajakin Mbak Wike untuk makan bakso di tempat ini. Seandainya nanti baksonya menurut Mbak Wike enak, besok-besok kita kesini lagi. Tapi kalau ternyata Mbak Wike nggak suka sama rasa baksonya, besok-besok kita pergi cari makan di tempat lain aja. Gimana? Ya udah deh. Dan kalau misalkan kamu udah sering makan bakso di sini, berarti kamu udah kenal akrab dong sama penjual bakso itu? ya akrab sih. Apalagi Mbak Wike tahu nggak sih, yang jual bakso ini nih benar-benar tampan banget. Bentar. Jangan bilang kalau misalkan kamu suka sama cowok penjual bakso. Enggak kok, Sinta nggak suka, cuman ya emang salah datengin tempat bakso yang orangnya juga ganteng kan. Alah, Sin, udahlah, mending kamu tuh jujur aja sama aku. Pasti kamu ada apa-apaan sama dia. Enggak kok, Mbak. Tapi kalau menurut Mbak Wike nanti saat Mbak Wike udah ketemu nih sama pedagang bakso ini, Sinta jamin pasti Mbak Wike juga terpesona sama orangnya. Emangnya seenak apa sih bakso dia sampai kamu tuh ya selalu langganan gitu sama dia? Mbak, gini ya, bukan cuma baksonya nih yang enak, tapi ya karena sensasi makan di samping sama abang-abang yang ganteng, pasti Mbak Wike bakalan happy banget dengan makan semangkok bakso doang. Ya ampun, kamu tuh ya bisa-bisanya sampai terpesona sama cowok yang kerjanya cuma seorang penjual bakso, meskipun orang itu tampan. Menurut aku ya nggak ada apa-apanya, Sinta. Dia tuh tetap cuma seorang penjual bakso. Mending kalau misalkan kamu nih mau cari cowok, jangan sama cowok yang modelan kayak gitu, tau nggak? Apalagi kalau misalkan teman-teman tahu kamu sering deket-deket sama cowok penjual bakso, ya kan? Mbak, coba deh kamu ya bercermin gitu sama masa lalu kamu. Kan cowok kamu tuh ya tampan dan itu pun sepadan gitu sama kamu. Emangnya kamu gak malu kalau misalkan mantan-mantan kamu juga tahu gitu kamu deket sama cowok penjual bakso? Kebiasaan deh. Sinta kan juga hanya mengagumi, Mbak. Emang salah Sintanya mengagumi seorang pedagang bakso yang menurut Sinta parasnya itu cukup tampan? Jadi Mbak Wike udahlah, jangan banding-bandingin orang yang Sinta bilang tampan sama orang yang pernah ada di hidup Sinta. Ya lagian kamu sih dari tadi muji-muji cowok penjual bakso itu, kan aku ngiranya kamu ada rasa sama si tukang bakso itu. Ya kalau ada rasa, emang kenapa?
Ya janganlah, kamu jangan sampai ada rasa sama cowok kayak gitu. Bisa-bisa nih, kamu nanti bakalan dimanfaatin sama dia ya kan. Mungkin dia tuh mau merubah kehidupan dia yang awalnya cuma seorang penjual bakso. Dan dia ya sengaja buat ngedeketin kamu biar dia nggak jualan bakso lagi ya kan. Mungkin kalau itu saran dari Mbak Wike, kayaknya itu cocok untuk pedagang bakso yang lain deh Mbak. Karena nih pedagang bakso ini beda lah Mbak dari yang lain. Udah deh, Sinta nggak bisa mendeskripsikan orang pedagang bakso ini seperti apa sama Mbak Wike. Tapi nanti kalau udah Mbak Wike ketemu, pasti Mbak Wike akan hapus semua omongan Mbak Wike tadi. Ya ampun, ya udah deh terserah kamu. Yang penting kamu inget-inget tuh kata-kata aku yang tadi. Jangan sampai kamu ada rasa sama penjual bakso itu. Aku juga nanti bakalan malu, tau nggak? Ya kan? Ya udah, iya, Sinta bakalan inget semua kata-kata Mbak Wike. Tapi namanya juga orang jatuh cinta kan pasti akan lupa segalanya. Ya ampun kamu. Iya, oke, sorry. Ya udah. Kalau begitu, hari ini kan kita mau happy. Jadi, sementara kita makan bakso dulu. Nanti kalau udah kita mau pulang, kita cari makanan lain aja gimana? Ya udah, kamu tunggu di sana aja. Nanti aku nyusulin kamu deh. Lah, emangnya Mbak Wika mau kemana? Aku mau beli-beli di depan sana sebentar, gak apa kan? Kalau Sinta ikut? Gak usah lah, aku bisa sendiri kok. Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Sinta Yaudah. pergi nyamperin tukang bakso dulu. Ya udah, hati-hati ya. Oke, bye. Gak boleh dibiarin nih. Aku harus cepetnya lapor sama Mas David. Tadi kan aku udah bilang sama Mas David kalau misalkan Sinta ngajakin aku ke tempat ini. Pokoknya aku gak mau nih kalau misalkan Sinta sampai punya hubungan sama cowok lain selain Mas David, saudaraku. Kalau misalkan Mas David bisa jadi sama Sinta ataupun dia sampai nikah sama Sinta, kan nanti aku juga bakalan ya kebagian lah hartanya Sinta. Apalagi kan yang menjodohkan Mas David sama Sinta itu aku sendiri. Ya bisa-bisa kehidupan aku nantinya juga berubah juga kan. Ya udah deh, pokoknya aku harus bilang sama Mas David. Loh, ternyata Mas David sudah ada di taman. Ya udah deh, sekalian aku samperin aja Mas David ke taman. Enaknya mangkal di mana ya? Di sana ada mobil. Kayaknya lebih enak di sini aja deh. Nah, kayaknya di sini enak nih. Ya udah deh. Wah, semoga aja ntar baksoku banyak yang beli. Ya bismillah aja deh. Ini tinggal ngadu rezeki. Kalau memang udah rezekiku enak, ya pasti baksonya juga banyak yang beli. Wah, biasanya jam segini taman kan udah ramai. Ini kok masih sepi ya? Ya semoga aja aku sekarang banyak rezeki. Wah, ini aku sambil kursi dulu. Ntar kalau misalkan ada yang mau beli, tinggal aku suruh duduk di sini. Tapi kalau misalkan nggak ada yang beli, mending aku makan dulu ya. Tapi nggak enak. Harusnya kan aku yang jual, orang lain yang beli. Masa mau aku makan sendiri sih? Bakwan, bakwan. Mana ya? Kok masih belum ada orang yang lewat? Loh, ini kan Mbak yang sering beli baksonya aku. Oh, jangan-jangan yang bawa mobil sport nih Mbak ini. Tapi kok sendirian ya? Apa mungkin dia mau beli baksonya aku? Ya udahlah. Alhamdulillah kalau misalkan dia mau beli ntar. Bakwan, bakwan. Halo Bang. Wah, Baksonya masih banyak nih.
Masih banyak mbak, saya kan baru datang. Wah, Biasanya kan jualan di sana, tapi ada mobilnya mbak ya? nah justru itu saya pikir Mas masih jualan di sana. Ternyata saya cari-cari ternyata jual di sini. Silahkan duduk mbak. Oke. Beli baksonya mbak. Ya, yang biasa ya. Oh siap mbak. Jadi mbak sendirian atau bareng sama temen? Kebetulan tadi aku bareng sama temen sih, tapi temen aku masih pergi, jadi aku datang sini dulu deh. Mbak duduk di sebelah sini aja mbak, soalnya panas di situ. Oh gitu. Ya udah, saya pindah ke sana aja ya mas. Ah iya mbak. Kayaknya rada panas deh mas. Sekalian saya sambil ini nyiapin baksonya buat mbak. Ya udah boleh. Yang Tapi- biasa ya, komplit. Iya mbak. Tapi ngomong-ngomong, mbak kok sering beli baksonya saya mbak? Enak mbak? Ya, kalau nggak enak nggak mungkin saya balik lagi kan ke sini. Iya sih mbak. Terus dari tadi pelanggannya baru saya aja atau udah ada banyak yang datang tadi mas? Ya sebenarnya saya baru datang ke sini. Kalau untuk di sini ya cuman mbak aja. Oh ya, saya belum tahu namanya mbak siapa ya mbak? Aku Sinta. Saya Bagas mbak. Oh gitu. Kalau boleh saya bantu nggak apa-apa? Ya, emang mbak bisa? Ya bisa dong. Apalagi kalau mas ini memperbolehkan saya buat bantu jualan sampai nanti. Serius mbak? Serius lah, emang nggak boleh ya? Ya boleh sih mbak. Tapi untuk kali ini biar saya dulu yang bantu, yang nyiapin buat mbak. Ntar kalau misalkan ada pembeli lagi baru deh saya tolong sama mbak, oke? Ya udah, kalau Ada gitu. mbak duduk aja. Biar saya yang ini mbak. Tuh 2, 3. Kasih sayur mbak? Ah nggak usah deh Oh, nggak kayaknya. usah ya? Segini cukup mbak? Ah cukup. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang kurang atau kurang asin atau apa, mbak tinggal bilang aja. Aduh, 2, 3, nggak 4, mungkin deh 5. kayaknya. Pasti enak kok. Kan udah biasa kesini. Ya siapa tahu mbak pengen yang manis atau apa mbak. Ini kuahnya juga masih panas mbak. Dah cukup. Saus Oke. kecap nggak mbak? Boleh. Atau enggak saya ambil sendiri aja nggak apa, biar masnya bisa duduk makan bareng saya. Oh yaudah kalau begitu sekalian saya makan juga mbak. Boleh? Kan lebih enak mbak. Yuk, Jadi- temenin saya ya. Saya biar juga ada temennya mbak. Ya udah oke. Ntar saya nyiapin buat saya dulu ya mbak. Boleh. Saya dari pagi juga masih belum makan mbak. Loh, terus kenapa berangkat jualan kalau belum sarapan mas? Ya kan saya juga kejar target mbak. Harus ntor juga sama juragan mbak. Gitu. Berarti ini bukan dagangan mas sendiri ya, mas harus setoran ya? Ya iya mbak. Mau gimana lagi, saya kan nggak punya modal mbak. Ya maklum lah mbak. Orang nggak punya kayak saya harus ikut orang lain mbak. Tapi mas nggak pernah ditemenin sama pacar atau siapa gitu kayak waktu jualan? Pacar mbak. Mbak ini ada-ada aja ya mbak. Mana ada orang yang mau pacaran sama tukang bakso seperti saya mbak. Berarti mas belum punya pacar dong? Ya belum lah mbak. Emang kenapa mbak? Tanya-tanya pacar mbak. Ya tanya aja sih. Takutnya nanti karena saya sering kesini, nanti pacar mas ini malah cemburu lagi. Mbak, lagian pacar, seandainya saya juga punya pacar saya harus sadar diri mbak. Sadar diri, maksudnya? Punya pacar tukang bakso seperti saya, terus pembelinya cantik kayak mbak, kan nggak mungkin mbak pacar saya cemburu. Sedangkan mbak juga tunggangannya mobil sport, orang kaya, nggak mungkin juga kan suka sama tukang bakso kayak saya mbak. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong, mbak udah nikah? Belum lah. Saya juga di sini kan masih belum cukup umur untuk menikah. Hah? Belum cukup umur? Emang mbak bercanda? Emang umur mbak berapa sih mbak? Kebetulan umur saya masih 23 tahun mas. Target saya menikah juga masih cukup jauh kan, butuh 2 atau 3 tahun lagi. Makanya saya belum kepikiran untuk ya menikah cepat-cepat.
Mereka di usia muda lebih baik, Mbak. Ya, tapi saya masih belum menemukan orang yang tepat untuk saya. Karena orang yang tepat juga belum ini sih, belum peka. Hah? Jadi Mbak udah ada yang suka maksudnya? Ya, enggak juga sih, maksudnya saya juga lagi pendekatan sama seseorang, tapi nggak tahu deh orang itu bakalan suka atau enggak sama saya. Oh, jadi Mbak udah mulai pendekatan sama orang lain. Ya hati-hati Mbak. Sekarang Mbak kan orang kaya. Takutnya cowok-cowok juga pada manfaatin Mbak doang, manfaatin masalah hartanya. Ya saya cuma ngasih tahu sih Mbak, bukan aku campur. Ya dah, kalau begitu mending sekarang kita makan aja. Nanti setelah makan kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Ya udah yuk. Bentar, saya ambilin garpunya Mbak. Terus Oke, sendok. thank you. Saya juga makan juga Mbak. Ya udah, kita makan bareng. Ya udah, kita makan dulu ya Mbak. Ya udah yuk. Sebenarnya dari awal aku kesini sih, ini baru pertama kali kita makan bareng kan. Kamu makannya banyak juga ternyata. Lapar soalnya Mbak. Ya udah, makan dulu, kita habisin dulu, oke? Ini dia Mas David. Kamu dari tadi di sini? Ya baru nyampe sih. Aku tadinya juga nggak tahu Mas. Kalau misalkan kamu ternyata udah nyampe ke sini duluan. Ya aku bareng temen dan aku ada janjian gitu loh sama temen. Ya udahlah, gak apa-apa. Terus Cintanya kemana? Tuh, Sinta sekarang lagi nyamperin si tukang bakso itu. Dia tuh punya rasa apa sama tukang bakso atau gimana? Ya Atau kalau emang baksonya yang enak? ya Menurut kamu? ya gimana ya Mas? Katanya Sinta sih baksonya emang enak, dan selain enak, katanya si penjual baksonya itu juga tampan gitu sih Mas. Kalau menurut aku, Sinta tuh kayaknya ada perasaan deh sama dia. Soalnya dari tadi dia tuh muji-muji cowok itu terus Mas di depan aku. Ya udah jelas nih kalau dia tuh suka sama tukang bakso itu. Tapi aku nggak boleh biarin ini. Kamu tahu sendiri kan, Sinta itu orang kaya, mobilnya bagus. Sinta jangan sampai jatuh sama laki-laki manapun. Ya, Dia tuh iya, harus Mas. jadi milik aku, supaya aku tuh enak dan kamu juga enak juga. Bener juga Mas, aku juga nggak rela kalau misalkan Sinta sampai jadi sama cowok penjual bakso itu. Mending kan sama kamu aja, nanti ya aku bakalan kebagian juga kan hartanya si Sinta. Bener banget lah. Pokoknya aku bakalan bantuin kamu Mas, yang sekiranya kamu nanti bisa beneran nikah sama si Sinta. Ya haruslah. Kalau kamu gak bantuin aku, ya, aku gak bisa ngapa-ngapain. Soalnya aku kan gak terlalu deket sama Sinta. Bener Mas. Dan di sini kamu itu sahabat dia. Kamu sangat gampang untuk ya membujuk dia dan sangat gampang untuk menjelek-jelekan tukang bakso itu. Tapi kamu jangan terlalu vulgar ya kalau mau menjelek-jelekan tukang bakso itu. Paham kan maksud aku? Ya iyalah Supaya Mas. Sinta itu gak risih sama kamu. Bener Mas, takutnya nanti Sinta malah lebih milih si tukang bakso itu daripada aku ya kan. Bener Mending banget. kalau misalkan kita nih mau ya marahin atau ngasih peringatan sama si tukang bakso itu, mending ya waktu nggak ada Sinta aja ya kan. Ya nanti aku pura-pura baik aja ya ketika masih ada Sinta, dan kamu ajak Sinta buat beli minuman. Nah habis itu aku bakal marah-marahin tukang bakso itu. Bener tuh Mas, pokoknya Mas David marahin tuh si tukang bakso itu. Pokoknya ya kasih peringatan Mas, jangan sampai cowok itu nantinya bisa ngambil hatinya si Sinta ya kan. Enak aja. Hah? Sinta itu emas bagi kita. Bener. Kalau aku bisa menikahi Sinta, aku gak usah repot-repot cari pekerjaan dan uang pun mengalir begitu saja. Dan kamu sebagai saudara aku, ya pasti bakal kecipratan lah. Hah? Ya iyalah, makanya aku di sini tuh bakalan bantuin kamu ya kan. Sinta paling udah makan bakso deh.
Ya iyalah. Ya udah, nanti kita ke sana ya. Kita pura-pura baik dan aku mau beli bakso dia. Ya seolah-olah kita nggak ada apa-apa dan kita kebetulan aja ketemu di sini. Ya enggak. Jangan bilang kalau kamu tuh emang WA aku ya buat nyamperin Sinta, nanti Sinta curiga lagi. Bener Dengan tuh rencana Mas, kita. tadi kan aku bilangnya ke Sinta mau beli sesuatu. Ya nggak apa kalau misalkan ketemu sama kamu, nanti aku bilang kalau misalkan ketemu sama kamu tadi gak sengaja gitu kan. Iya. Emang tadi kamu dari mana sama Sinta? Ya aku dari rumah Mas, ya, Sinta sengaja ngajakin aku katanya mau makan bakso di tempat dia beli bakso langganan gitu. Berarti Sinta udah lama dong kenal sama tukang bakso itu. Bener banget Kalau udah Mas, jadi dia langganan. tuh bukan cuma kenal, malahan dia tuh katanya sudah akrab banget sama cowok si penjual bakso itu. Kamu nggak bilang sih, kok baru bilang sekarang? Hah? Ya, aku baru tahu hari ini juga Mas, kalau misalkan Sinta mulai dari dulu emang sering ketemu sama si tukang bakso itu. Pantesan aku agak pernah dibalas. Ternyata ini penyakitnya. Ya udah deh, kita samperin Sinta ya. Aku mau beli bakso dia. Ya udah yuk. Ayo. Udah Biasa enak selesai. banget baksonya. Pedes mbak. Tapi ngomong-ngomong saya nggak bawa air mbak. Apa saya mau pergi beli air dulu mbak? Gimana kalau saya aja? Kan Udah. kita jaga. Mbak stay di sini aja. Nanti biar saya yang beli airnya. Nanti kalau misalkan mbak gak tahu, misalkan ada orang mau beli, nanti suruh tunggu aja mbak. Ya udah kalau gitu Oke. saya titip minum ya. Yaudah kalau begitu saya pergi beli air dulu ya mbak. Ya udah. Makasih ya. Iya mbak. Wah, ternyata bener yang aku duga. Ternyata pedagang bakso itu yang namanya siapa tadi? Mas Bagas. Ternyata orangnya baik banget. Aku nggak nyangka deh, hari ini aku bisa ngobrol secara dekat dan memandang wajahnya. Padahal kemarin-kemarin kan aku kesini hanya untuk beli bakso doang. Dan aku juga nggak berani untuk ngajakin dia terlalu banyak ngobrol. Aku juga takut dia risih sama aku. Tapi hari ini dia malah ngajakin aku makan bareng juga. Ya ampun, aku sampai bingung deh harus bersikap kayak gimana di depan dia. Aku takut kalau nanti aku berlebihan sama dia, nanti dia malah risih sama aku. Tapi aku berharap perasaan dia sama kayak perasaan aku. Semoga aja dia juga punya rasa cinta sama aku. Ya meskipun dari sikapnya kayaknya ke aku dia hanya baik aja deh. Dia hanya menghargai aku sebagai pelanggan. Kalau aku nyatain perasaan aku sama dia, kira-kira dia mau nggak ya? Kalau ditolak kan aku malu banget. Nanti malah cinta bertepuk sebelah tangan lagi. Ya udahlah, lebih baik aku biarkan sementara seperti ini dulu. Nanti kalau emang udah ada waktu yang tepat untuk aku ngobrol soal perasaan aku sama dia, aku akan coba omongin sama dia. Apalagi juga kalau ngobrol sekarang kayaknya terlalu cepet deh untuk nyatain perasaan aku sama dia. Karena kan kita juga baru hari ini ngobrol secara langsung dan makan bareng. Besok-besok aku harus lebih sering lagi untuk kesini biar dia tahu perasaan aku yang sebenarnya kayak apa. Karena baik banget lagi beliin aku minum. Ya udah, kalau gitu gimana kalau aku bantuin beresin dagangannya aja, daripada aku duduk-duduk kan nanti dia datang bisa seneng udah beres. Mas, ini Kenapa? kan cowok penjual bakso yang katanya Sinta itu Mas. Oh berarti ini. Udah langsung aja Mas. Tunggu tar. Kamu penjual bakso yang genit itu ya? Hah? Penjual bakso genit. Udahlah kamu aku aja, kamu tuh genit kan sama temen aku Sinta? Oh jadi temannya Mbak Sinta. Aku tunangannya. Dan kamu jangan coba-coba buat deketin dia. Hah? Benar Mas, kayaknya dia tuh udah mulai menebar pesona deh. Biar Sinta itu tertarik sama dia. Dan kamu tuh gak pantas sama Sinta. Soalnya kamu tuh cuma tukang bakso, tahu nggak? Iya, Seharusnya kamu Mas. tuh sadar diri ya. Jangan mengambil kesempatan buat mendekati Sinta. Ya, tunangan aku tuh emang baik orangnya. Kamu gak bisa lihat apa? Hah? Tunggangan pacar aku itu apa?
mobil sport, sedangkan kamu cuma gerobak bakso Bener. yang dibawa kemana-mana. Apa kamu gak malu? Hah, buat deketin Sinta? Atau mungkin kamu mau memanfaatkan Sinta? Hah? Ya, Karena kalau dia itu orang kaya? Kalau itu udah jelas Mas, dia mungkin ingin merubah kehidupannya ya kan, yang dulunya ya cuma seorang penjual bakso, gitu. Saya juga sadar Mas. Memang tunggangannya Mbak Sinta mobilnya mobil sport. Saya cuman punya gerobak bakso dan motornya juga gak bagus. Dan saya juga gak berharap banyak, atau bahkan jangankan berharap, berpikir atau ngebayangin bareng sama Mbak Sinta saya nggak pernah Mas. Yang datang ke saya kan Mbak Sinta. Mbak Sinta itu mau beli bakso dan sering beli bakso saya. Ya seharusnya kamu tuh sadar diri dong. Kalau misalkan Sinta nyamperin kamu cari tempat lain kek, nggak usah sok cari muka di depan Sinta. Kok bisa saya dibilang cari muka? Saya kan jualan Mbak. Kamu gak usah sok baik di depan kita, ya. Kamu pura-pura lugu di depan kita karena kita itu pengen marahin kamu. Kamu takut sama kita? Kamu tahu nih. Takut sama kita, jangan coba-coba kamu ngegodain Cinta. Bener. Tunangan aku. Lagian saya juga gak pernah goda kok Mas. Halah. Saya juga sadar diri Mas. Ya ampun, mana ada sih maling mau ngaku, tau nggak? Ya tapi kan saya bukan maling Mbak. Ya sama nggak- aja kamu sama kayak dia, tau nggak? Ya mungkin Mbak aja tuh yang sama kayak maling. Nah, kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu tuh cuma seorang penjual bakso, tau nggak? Ya saya memang penjual bakso Mbak. Tapi kan saya gak ada urusan sama kalian berdua. Harusnya tegur dong Mbak Sinta. Gak usah beli bakso saya. Gara-gara kamu ya, hubungan aku tuh renggang sama Sinta. Dan dia tuh jarang bales WA aku. Bener. Dan mulai sekarang, si Sinta itu udah mulai kepincut sama kamu. Kalau nggak gara-gara kamu, siapa lagi coba? Apa mungkin ya Mbak? Wanita secantik dan sekaya Mbak Sinta suka sama bakso kayak saya Mbak. Gak usah pura-pura gak tahu deh. Kamu tuh emang memanfaatkan Sinta kan? Masalahnya saya baru tadi ngobrol sama Mbak Sinta. Alah. Walaupun dari kemarin dia sering beli, cuma sekedar beli, ya udah nggak saya ajakin ngobrol karena saya juga malu Mbak. Kamu ngomong seperti ini karena kamu tuh takut sama aku. Karena Ngapain aku saya tunangannya takut, Sinta. Tapi tadi saya bilang apa mungkin Kenapa? ini ya kata Mbak Sinta ya, yang bilang lagi PDKT. Soalnya dia juga lagi deket sama orang katanya tadi, tapi saya nggak tahu orangnya siapa. Apa mungkin Mas ini ya? Tapi saya nggak mau ikut campur masalah pribadinya dia yang saya lakuin sekarang. Saya cuma jualan, ada orang beli ya saya layani. Kalau Udah, itu kamu aja. gak mau ikut campur ya, kamu pindah tempat jualan kamu. Ya, nggak Jangan bisa, Mas. di sini lagi. Kalau enggak, aku bakal hancurin gerobak kamu itu. Supaya Masalahnya- kamu gak bisa jualan lagi. Masalahnya kan kamu wilayah jualan saya kan di sini Mas. Kalau misalkan saya pindah, langganan saya nanti nyariin Mas. Alah. Terus gimana? Lagian banyak kan tempat lain yang bisa dijadikan tempat jual bakso sama kamu. Kenapa Aku jadi- yakin nih, kamu pasti nggak mau kan kehilangan Sinta. Karena dia tuh bakalan jadi mangsa kamu sebentar lagi. Udahlah Mbak Mas, saya gak mau ada urusan sama kalian berdua. Kalau memang kalian berdua, terutama kamu memang tunangan Sinta, yaudah kamu samperin aja. Lagian Kamu tuh nyolot banget ya. Apa aku harus hajar kamu? Gas, ini ada apa Gas? Kamu siapa? Gak usah ikut campur ya. Ya saya teman Bagas. Ya Cuman udah, saya mau nanya. nggak usah ini pakai ada apa? kekerasan Mas. Emang ada Jadi apa, ini Gas? Gung, ada cewek, namanya Sinta, sering beli baksonya aku Gung. Sekarang dia ada di gerobak Gung. Malah dia ngaku-ngaku tunangannya terus yang ngacem-ngacem aku. Katanya aku ngegoda Sinta. Aku juga gak paham. Kamu dibilang ngaku-ngaku sama cowok ini, Mas. Bilang sama teman kamu ini ya, kalau sampai dia masih goda tunangan aku bakal hajar dia. Ajarin nih teman kamu, dia tuh udah goda tunangan orang, tau nggak? Kenapa Dia gak gagal kalian banget langsung dari ke tadi. gerobak saya sih? Kalian samperin sendiri. Enggak, kayaknya setahu saya Mbak, Mas. Si Kenapa? perempuan itu Gas yang sering ke... Ya iya Gung, aku bilang perempuan cantik itu Gung. Dia emang sering ke si Bagas setiap hari. Kayaknya temennya ini udah kong kali kong sama laki-laki. Udahlah ini. Gung, aku mau titip gerobak aja. Takutnya kan si Mbak Sinta itu gak tahu kalau misalkan ada orang mau beli. Kamu gak usah ikut masalah ini Gung, ini udah selesai kok. Aku mau lanjut beli minum ntar. Ya udah, Yaudah. enggak, soalnya saya lihat dari jauh. Kamu sampai netizen aja orang ini Gas. Ya udah, gak apa-apa Gung. Kamu jagain gerobak bentar Gung. Oke? Nggak apa-apa ya. Ya udah. Gue ingetin sama kamu, jangan sampai bilang-bilang sama Cinta ya. Kalau aku ada di sini. Kurang ajar Oh, banget. jadi semua orang kalian ancam ya? Emang kenapa? Hah? Kamu itu emang harus kasih pelajaran, tau nggak? Kalau kamu gak dikasih pelajaran, kamu malah seenaknya ngedeketin Cinta. Jelas-jelas dia udah punya tunangan, tau nggak? Gimana ya saya bilangnya?
Saya juga malas sebenarnya buat tengkar masalah perempuan begini. Dan saya juga gak ada hubungan apa-apa sama Mbak Sinta. Ini saya juga bingung, kalian tiba-tiba datang ke sini. Ya harusnya kalian tanya dulu dong sama tunangan kamu, kalau memang itu tunangan kamu. Kenapa harus saya yang diancam di sini? Saya gak berbuat apa-apa. Dan yang kecuali saya sering nyamperin Sinta ke rumahnya. Padahal saya cuma jualan, dan yang ngedatengin itu kan Sinta, bukan saya. Saya ke rumahnya Sinta juga gak tahu, nomor handphone juga gak punya. Kalau kamu tuh nggak usah banyak omong deh, Sinta dari tadi tuh udah muji-muji kamu ya di depan aku. Pasti semuanya tuh gara-gara kamu kan? Sampai-sampai Sinta kepincut sama kamu. Lah, berarti Mbak Sinta ini emang beneran naksir sama aku. Mungkin aku lebih ganteng kali dari kamu, Mas. Kamu tuh kurang ajar banget, hah? Sini. Ini kemana ya? Mas Bagas tadi. Katanya tadi mau beli minum, tapi kenapa selama ini sih? Mbak, Ya, permisi Mbak. Iya, mau beli bakso ya? Ini betul yang namanya Mbak Sinta. Iya, kenapa Mas tahu nama saya? Nah, jadi Mbak kenal ini Mbak ke tukang bakso ini Mbak, Mas Bagas. Mbak kenal? Iya sangat kenal Mas. Mas mau beli bakso? Enggak Mbak, saya mau bilang. Tadi si Bagas itu teman saya Mbak. Jadi saya mau bilang ke Mbak kalau si Bagas sekarang diancam orang Mbak. Diancam orang? Iya katanya ngakunya tunangan Mbak. Tunangan saya? Iya benar. Tapi tadi Mas Bagas bilang kalau dia mau beli air. Ya waktu datang beli air kayaknya Mbak. Ya ampun, terus di mana Mas sekarang? Ada di sana Mbak. Gimana kalau Mungkin itu beneran tunangan Mbak Sinta ya? saya nggak punya tunangan Mas. Mungkin orang itu hanya mengaku-ngaku sebagai tunangan saya. Ya mungkin sih Mbak. Saya jadi nggak enak nih Mas sama Mas Bagas. Gimana kalau saya minta tolong sama Mas untuk anterin saya ke tempat yang Mas lihat tadi? Ya udah Mbak, boleh kalau saya mau anterin ke sana Mbak Sinta boleh. Soalnya kasihan juga Mbak, soalnya si Bagas kan cuman penjual uang bakso kayak gini. Terus sekarang dia cuma sama orang Mbak. Kayaknya saya lihat tadi sampai main fisik kayaknya Mbak. Ya ampun, berarti Mas teman dekat dari Mas Bagas ya? Ya teman dekat. Saya Mbak. benar-benar minta maaf, saya juga nggak tahu orang itu siapa. Jadi saya minta tolong anterin saya, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa Mbak. Ini gerobaknya nggak apa, ditinggal dulu. Ya tinggal dulu bentar nggak apa-apa Mbak. Ya udah yuk sekarang ya. Ya udah Mbak. Ini maksudnya apa? Aku peringatin satu kali lagi sama kamu. Ajar aja. Ya, kalau kamu tetap deketin dia, aku bakal bertingkah lebih keras seperti ini. Maksudnya apa sih, dari tadi aku diseret, aku dimarah-marahin. Ini yang salah aku apa kalian sih? Harusnya kan kalian yang manggil Sinta ke sini. Ya biar ada penjelasan. Apa aku pernah deketin Sinta? Kalian ngapain bawa aku ke tempat kayak gini? Kalau aku langsung nyamperin Sinta, pasti Sinta bakal belain kamu, Apalagi Sinta tahu aku berlaku seperti ini, Ya berarti Dia kan bakal Ya berarti kan kamu udah tahu kalau misalkan tingkah laku kamu sama aku ini salah. Terus ngapain masih dilanjutin? Aku gak mau ada urusan sama kalian dan aku gak mau cari masalah. Aku udah gak ada waktu buat cari masalah. Aku cari uang aja udah kesusahan. Ngapain aku cari masalah sama orang lain? Ya kalau misalkan seperti itu, ya udah kamu mending cari tempat jualan aja di tempat lain, jangan di sini. Coba dong kalian ngertiin. Aku ini udah gak punya apa-apa. Aku masih disuruh cari tempat lain buat jualan. Sedangkan pelanggan aku udah banyak di sini. Kalian mikir gak sih kalau kalian sih enak? Kalian banyak uang, kerjaan kalian enak. Beda sama aku. Harusnya kalian ada hati lah sedikit. Jangan gara-gara ada perempuan beli baksonya aku terus kalian simpulkan cewek itu suka sama aku. Kan aku juga gak tahu. Kalau bukan Sinta tunangan aku tuh suka sama kamu, gak bakalan beli bakso seperti bakso kamu Ya itu. mungkin bakso aku kan enak. Ya buktinya banyak orang yang beli. Kamu tahu Sinta itu orang kaya, dia gak bakalan mungkin jajan di pinggir jalan, ya. Kalau bukan gara-gara kamu, tahu nggak? Bener. Lagian seenak apa sih bakso kamu? Kamu kan cuma jualan bakso di pinggir-pinggir jalan, pasti gak enak kan? Ya kan bakso aku enak. Ya udah deh. Mending kalian cobain bakso aku deh. Kita suruh nyobain bakso kamu. Amin, bisa-bisa perut kita tuh sakit tau nggak? Pasti bahannya juga nggak higienis kan? Kalian sombong banget ya ternyata jadi orang. Kalian nggak mau menghargai atau nggak mau ngejaga perasaan orang lain. Emang kalian nggak pernah disekolahin sama orang tuanya? Nggak tahu tata krama? Nggak tahu cara berbicara sama orang lain dengan cara yang sopan? Udahlah, gak usah menceramain kita, ya. Intinya kita itu mau kamu jauhin Sinta, gak usah deket-deket lagi sama Sinta. Ya udah, masa orang mau beli bakso sama aku gak aku bolehin? Sedangkan aku cari pelanggan juga ya sulit banget. Kamu tuh emang sengaja buat deketin Sinta. Duh, repot juga ya aku ngasih penjelasan sama kalian berdua karena kalian berdua juga gak bakalan paham apa yang aku maksud. Jadi sekarang mau kalian gimana? Aku mau ngejauhin Sinta, oke, aku bakalan ngejauhin Sinta. Tapi aku minta tolong sama kalian berdua jangan musik
ketika aku jualan. Kalau Sinta udah gak datang lagi ke sini dan nemuin kamu, kita gak bakalan datang dan ngusik kehidupan kamu. Kamu bebas jualan di mana aja, ya. Asal kamu jauhin Sinta dan jangan deketin dia lagi. Kalau sampai aku lihat kamu masih ngobrol sama Sinta, ya, aku bakalan obrak-abrik tempat jualan kamu itu. Dengerin tuh. Duh, kalian dari tadi cuma ngancam-ngancam terus. Aku juga. Guys, ini Pak. Aku kok bawa Sinta ke sini, Gung? Oh, ternyata kamu orang-orang yang udah ngaku-ngaku sebagai tunangan aku, Mas. Sin, kamu ngeliat orang ini dari mana? Hah? Dia tuh cuma jualan bakso. Hah? Emang apa istimewanya dia? Kamu tahu sendiri kalau aku tuh suka sama kamu. Dan aku gak mau kamu itu deket-deket sama laki-laki lain Mas, selain aku. cukup. Ini peringatan sekali lagi untuk kamu ya. Aku udah gak ada perasaan sama kamu. Lagian juga, aku suka sama Mas Bagas. Apa? Kamu beneran? Iya, aku suka sama kamu, Mas. Kamu ngeliat dari mananya sih? Dia tuh cuma seorang penjual bakso atau nggak? Mending kamu sama Mas David aja. Udah cukup ya. Aku udah tahu kalau kamu di belakang aku akan merencanakan ini. Makanya dari tadi aku nunggu kamu nggak datang-datang ya, Mbak. Ternyata kamu ketemu sama laki-laki ini. Udah ya, Mas. Ini udah kesekian kalinya kamu mencampuri urusan aku. Mulai dari sekarang, kamu berhenti kerja di perusahaan papaku. Sin, masa kamu mau menyangkut pautkan masalah ini dengan pekerjaan aku, Sin? Ya harus dong, karena kamu udah mencampuri urusan aku setiap harinya. Kamu udah tahu kan, Mas? Aku nolak kamu bukan karena apa. Aku nggak ada perasaan sama kamu, Mas. Jadi kamu nggak bisa memaksa aku untuk cinta sama kamu. Sin, tolong, Sin. Jangan bilang masalah ini sama ayah kamu, Sin. Aku nggak bisa ya. Aku juga nggak mau hidup aku terus-terusan dihantui sama kamu. Sin, ini kamu udah keterlaluan. Masa sih kamu cuma gara-gara cowok ini kamu sampai segitunya sama Mas David? Mending kamu sama Mas David aja. Udah. Yang terpenting sekarang, aku gak dipecat dari perusahaan ayah kamu. Aku gak bakalan usik kehidupan kamu lagi, Sin. Aku minta tolong, jangan bilang masalah ini sama ayah kamu, Sin. Kalau aku kamu masih butuh baru pekerjaan. sekali 2 kali melakukan hal yang seperti ini, Mas, aku nggak masalah. Ini udah kesekian kalinya lah. Jadi aku minta maaf sama kamu. Aku nggak bisa buat terus-terusan kayak gini. Jadi aku harus ngomong sama papaku soal ini. Tapi Sin, Udah, mending sekarang kamu pergi deh. Kalau kamu mau ikut, Mbak, silakan ikut aja. Aku kesini kan juga niat buat traktir kamu, bukan menyuruh untuk ngata-ngatain Mas Bagas. Dan kamu inget ya, Mbak, mobil yang ada di rumah kamu bakalan aku sita juga. Apa? Sin, kamu ngapain sih? Kok mungkin masalah itu? Kan aku juga nggak ikut-ikut. Itu mobil juga pemberian papa aku kan dari perusahaan. Jadi karena kamu udah melakukan ini sama aku juga nggak nyangka ternyata teman yang udah aku anggap sebagai saudara sendiri melakukan hal seburuk ini sama aku. Jadi aku minta maaf, aku nggak bisa berbuat baik lagi sama kamu. Ya udah kalau gitu aku minta maaf ya, Sin. Aku nggak bakalan ikut campur masalah pribadi kamu lagi. Dengar ya, aku nggak perlu minta maaf dari kalian berdua. Harusnya kalian berdua minta maaf sama yang bersangkutan. Ya, masa aku dibawa ke tempat beginian, tempatnya kotor lagi, terus mereka berdua ngancam-ngancam aku. Sin. Dan dia juga ngaku-ngaku tunangan kamu dari tadi. Sin, aku minta maaf, Sin. Sin, aku masih butuh pekerjaan itu, Sin. Mas, aku minta maaf, aku nggak bisa denger apapun alasan dari kamu. Karena aku udah melihat secara langsung sikap kamu seperti apa. Jadi aku minta maaf, kamu bisa pergi sekarang juga. Atau enggak, aku langsung telepon papa aku sekarang. Udah, pergi. Sin, aku mau sama kamu, Sin. Tolong maafin aku ya. Aku bakalan maafin kamu kalau kamu pergi sekarang juga, Mbak. Ya udah deh. Gas, aku minta maaf, Gas, sudah bawa taksi. Gung, aku minta tolong dong. Gerobak aku nggak ada yang jaga, Gung. Iya, aku lupa. Ya udah, aku tunggu di sana ya. Ya udah, aku makasih ya, Gung. Ya kan? Duh, gerobak aku jadi ditinggal. Mas, aku bener-bener minta maaf ya sama kamu. Aku bener-bener nggak nyangka kalau teman aku dan karyawan di kantor aku bakalan datang ke sini. Aku emang nggak cerita sama kamu kalau ada orang yang suka sama aku, tapi aku sama sekali nggak punya perasaan sama dia dan aku nggak pernah berurusan ataupun tunangan sama orang itu. Ya udahlah, sekarang nggak perlu minta maaf. Harusnya saya yang minta maaf, Mbak. Gara-gara saya, Mbak jadi mecat karyawan Mbak. Mas, Terus soal itu, tadi dia kan juga ngaku-ngaku tunangan. Saya berpikir Mbak kan tadi ngobrol sama saya, ternyata Mbak lagi deket, lagi suka sama orang. Saya kira orang itu, Mbak. Ternyata Mbak bilang suka sama saya, emang beneran, Mbak? iya, saya juga nggak mungkin bohong kan sama kamu, Mas. Memang selama ini saya nyamperin kamu hanya untuk membeli bakso kamu. Tapi sejujurnya dari hati saya yang paling dalam, saya menaruh perasaan sama kamu, Mas. Tapi saya belum berani untuk mengungkapkannya. Dan sekarang karena
semuanya udah runyam gara-gara karyawan aku yang mengaku-ngaku sebagai tunangan aku juga harus jujur sama kamu kalau sebenarnya aku jatuh cinta sama kamu, Mas. Tapi Mbak kan ini udah kejadian, karyawan Mbak aja ngelarang buat deket sama saya, apalagi orang tua Mbak. Jadi saya gak enak, saya juga sadar diri Mbak. Saya takut sama keluarga Mbak, saya cuma manfaatin Mbak. Mas Bagas nggak perlu khawatir soal keluarga saya. Keluarga saya nggak seperti apa yang Mas Bagas pikirkan kok. Jadi saya benar-benar yakin kalau memang Mas Bagas juga memiliki perasaan yang sama seperti saya akan memperkenalkan Mas Bagas dengan keluarga dan orang tua saya. Dan saya juga yakin orang tua saya akan menerima Mas Bagas dengan senang hati. Tapi masalah kerjaan saya gimana Mbak? Kan saya cuma tukang bakso Mbak. Itu nggak jadi masalah untuk saya, Mas. Dan kalaupun nanti kedepannya Mas Bagas masih ingin berjualan bakso, nanti kita kan bisa juga membuat usaha yang jauh lebih besar lagi dengan bakso bikinan Mas Bagas. Lagi pula bakso Mas Bagas sangat enak kok. Makanya saya tiap harian juga selalu beli bakso Mas Bagas. Ya gimana ya Mbak? Nanti saya pikir-pikir deh Mbak. Ya udah kalau gitu soal perasaan saya Mas Bagas nggak perlu memikirkan. Enggak, bukan masalah perasaannya. Maksudnya masalah usahanya Mbak. Kalau masalah perasaan mah sama Mbak. Cuman dari kemarin kan ya saya juga sadar diri lah Mbak. Saya takut buat ngungkapin, makanya ketika diajakin ngobrol sama Mbak Sinta saya selalu ngehindar. Takutnya ya begitu Mbak. Ya Mbak anak orang kaya, saya cuma jualan bakso. Ya, nah mungkin sih Mbak suka sama saya pikirnya begitu Mbak. Jadi saya ya harus nyimpan perasaan saya sendiri. Berarti maksud Mas Bagas juga memiliki perasaan yang sama dengan saya. Ya sekarang siapa sih yang nggak suka sama orang cantik seperti Mbak, apalagi Mbak baik. Dan kayaknya kalau soal materi Mbak kan udah selesai. Mbak memang anak orang kaya. Ya intinya Mbak udah gak mandang masalah kehidupan tentang pekerjaan. Kan Mbak udah punya segalanya. Mungkin yang Mbak cari sekarang tentang kenyamanan. Ya omongan kamu juga benar sih Mas. tapi ngomong-ngomong ya Mbak, saya mohon maaf Mbak, saya ngomongin perasaan di tempat beginian. Tempatnya juga kotor kayak tempat preman Mbak. Soalnya saya gara-gara cowok yang tadi sama temen Mbak yang perempuan, ya saya dibawa ke sini Mbak, saya diancam terus. Sekali lagi saya minta maaf ya soal itu ya Mas. Ya udahlah, masalah itu kita gak usah bahas lagi. Ding, sekarang kita beli minum dulu. Saya haus, soalnya saya kan masih belum minum Mbak. Iya, lupa ya udah. Kalau gitu kita pergi beli minum dulu. Ya udah Mbak, mari Mbak. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara. Jalan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna. Raih segala asa dan cita, buat semua bermakna. Sha-la-la-la-la, sha